Hari ini Spill Detik kita bersama dengan Michelle Ashley. Michelle Ashley ini adalah putri kedua dari Pingkan Mambo, Iya. gitu ya. Dan ayah kamu adalah siapa namanya aku lupa? Sandi Sanjaya. Sandi Sanjaya. Iya. Dari pernikahan Sandi Sanjaya di tahun 2005. 2005. Kamu lahir 2006 kan? Iya, 2006. Iya. Ashley, terima kasih banyak sudah datang, Iya, sudah terima kasih bersedia banyak hadir. ya Kak Feni. Tentunya tidak mudah buat kamu untuk bercerita, begitu ya, karena itu adalah pengalaman yang amat traumatis, gitu. Terima kasih sudah mau hadir berbagi cerita. Mudah-mudahan cerita kamu ini bisa membuat banyak orang tua di luar sana lebih waspada, gitu, dan semoga ini juga bisa membantu kamu. Iya, gitu. amin, makasih ya. Michelle, boleh cerita nggak sih apa yang waktu itu mendorong kamu akhirnya berani untuk bercerita sesuatu yang tidak mudah sebetulnya ini untuk diceritakan? Karena waktu itu sebenarnya aku sempat pendam kan, karena aku masih mikirin perasaan mami dan sebaliknya juga. Tapi karena waktu itu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, ada waktu sampai di hari yang dia tuh emang udah keterlaluan banget sih. Kayak udah ngelewatin batas kesabaran aku. Ya karena rasanya dipendam kan juga gak enak ya. Terus ada satu waktu yang dimana dia sempat bilang kayak waktu itu aku mau urusin KTP dan segala macam karena aku mau apply kerja sana sini dan selanjutnya untuk my future aku. Terus aku minta tolong dia KTP dan dia malah bilang kayak iya apa gini. Terus bawa masa lalu dan dia bilang kayak ya kan aku bisa aja bilang ke semuanya, ke entertainment dan segala macam. Kalau misal kamu yang nyamperin ke kamar namanya suaminya, terus dibilang ke aku dasar orang aneh gitu. Tapi sebenarnya itu bukan cerita kebenarannya. Ya karena dia lebih membela suaminya kan. Kamu bisa menduga nggak kenapa kamu mau ngurus KTP dan itu men-trigger kemarahannya mami kamu? Mungkin karena aku kan udah gak tinggal sama mami kan, dan dia pengen aku balik. Itu mungkin alasan kayak kenapa mami tuh bawa itu lagi. Cerita yang traumatis itu buat kamu? Iya. Dan mengatakan sempat ada terlontar tuduhan itu bahwa mungkin kamu yang menggoda. Ketika mendengar kalimat itu terlontar dari mami kamu, apa yang kamu rasain? Waktu itu posisinya aku lagi urusin kerja, ditemanin sama temen aku. Terus dan dia di sana yang ngelihat sendiri bacaan teksnya. Terus pas aku baca dia notice reaksi aku dan aku tiba-tiba nangis karena emang kayak mama aku sendiri tuh tega banget ngomong kayak gitu. Dan itu emang luka yang paling dalam yang aku pernah ngalamin kan. Dan misal di-trigger sama mami dan bilang kalau misal itu salah aku dan lain, itu sakit banget dan ngelukain aku banget. Dan reaksi aku nangis karena mikirnya ya why would you do that to me, kenapa mami gak percaya sampai sekarang pun gitu. Pada saat mami mau mengeluarkan kata-kata itu gitu ya, terus ya itu menyakitkan, pasti sangat menyakitkan, membuat kamu sedih, nangis, marah, kecewa pasti. Marah sih enggak, tapi lebih kecewa dan sedih. Karena ya balik lagi tadi kenapa kayak mami aku bisa sekejam itu. Dari dulu memang selalu begitu responnya setiap kali kamu bercerita? Dari dulu emang aku mencoba untuk melupakan kejadian ini kan, dan selalu ada aja pas misal aku berbuat ada satu kesalahan yang mungkin termasuk kecil, terus mami aku bakal bawa masalah ini lagi diomongin misal kayak ya kamu tuh sama aja kayak dia gini gitu. Sama aja tuh dalam arti? Kayak sama-sama jahat gitu, sama-sama iya.
Jadi ini buat mami kamu pun juga menyakitkan, tapi responnya seperti itu. Iya. Tapi di sini aku tuh sebenarnya intinya tuh bukan mau menjatuhkan siapa-siapa dari dua pihak pun, mami dan pelakunya. Tapi aku di sini speak up sebagai victim. Dan aku nyampein ini ke berita dan media itu karena mungkin ada beberapa orang yang mengalami kejadian hal yang sama kayak aku, dan aku mau sampein aja sih kayak there's nothing wrong to speak up about this, karena kita di sini posisinya victim dan gak ada salahnya untuk mengungkapkan kayak kejadian yang harusnya ditanganin sama orang yang bisa handle ini. Itu adalah pemicu ketika akhirnya kamu memberanikan diri untuk cerita, ya. Respon mami kamu itu. Ada lagi nggak hal yang ini kan mama kamu beberapa kali sering mention itu dan itu menyakitkan. Tapi apa yang beda kali ini yang membuat kamu lebih berani gitu untuk bercerita, Michelle? Karena sebelumnya tuh aku sempat udah mau speak up tentang ini, dan waktu aku di sidang sedang selesai sidang pun itu aku ditawarin untuk mau di-expose atau enggak, tapi karena aku di situ umurnya masih 16 atau 15 kalau nggak salah, dan baru banget kejadian kan, dan mental aku belum siap untuk untuk expose masalah ini. Dan aku masih berpikir kayak itu tuh kayak aib buat aku, kayak malu untuk diceritakan ke orang karena aku di situ kan posisinya jadi korban. Dan orang aku pikir bakal kenal aku kayak jadi, oh ya ini anak dengan Bobo yang ada kejadian itu. Sampai akhirnya mami aku juga sempat bilang beberapa kali untuk jangan up ke media karena sebenarnya ada dampak ke dia juga, dan dampak of course ke suaminya. Dia mikirnya ke situ, dan karena di situ aku mikirnya kayak ya aku juga mikir ke depannya untuk mami aku kan, karir lah, bisnisnya dan income-nya segala macam. Kalau misalnya tersumbat ya kasihan di dianya kan. Terus sampai akhirnya ada waktu ya kayak beberapa hal yang bikin aku untuk berani tuh karena sampai sekarang pun mami tuh masih bisa memojokkan aku dan masih ngebela dia, dan aku juga nggak tahu masih dalam kontak atau enggak. Terus sampai di mana yang dia mempojokkan dan bilang kayak ya kamu ampunin aja dia kesalahannya gitu, mami juga ngampunin dia dong kok gitu. Aku sebagai korban aku udah forgive dia, tapi untuk masalah traumanya kan gak bakal, butuh proses untuk healnya dan gak bakal hilang segampang itu. Jadi ya aku masih butuh proses sih. Jadi kamu sebetulnya berharap apa? Atau berharap mamimu itu bisa bereaksi apa sehingga itu akan membantu kamu juga heal the trauma? Mungkin harapan aku tuh speak up untuk ini karena aku mau mamiku sendiri pun kayak sadar kesalahannya di mana. Kayak aku tinggal sama dia selama aku lahir dan sampai besar pun, tapi dari ibuku sendiri gak ada perlindungan sama sekali. Itu pun kayak di dalam rumah, kejadiannya dalam rumah, dan dia gak ada satu perbuatan pun yang yang ngebantu situasinya. Iya. Boleh diceritakan apa yang paling berat juga yang berkecamuk di benak kamu, Ashley kecil di usia 12 sampai 15 tahun ini di dalam rumah gitu?
di tempat yang seharusnya aman buat kamu, di dalam kamar yang seharusnya itu melindungi kamu gitu, bersama orang-orang yang seharusnya menjaga kamu, tapi mereka justru yang menyakiti kamu. Iya. Ada rasa kecewanya dan juga kayak ngerasa yang seharusnya ngerasain paling aman tuh di rumah, tapi malah sebaliknya, malah rumah tuh jadi torture buat aku, karena aku juga waktu itu gak banyak teman kan. Aku cuma ada beberapa teman doang, dan itu pun masih bisa dihitung pakai jari. Dan aku jarang banget keluar karena sekolah pun juga homeschooling, dan kebanyakan itu di rumah. Jadi merasa kayak torture-nya tuh gak sehari doang, tapi malah kayak berulang-ulang kali, dan itu yang sakit sih, karena traumanya lumayan banyak, dan sampai sekarang pun sebenarnya masih susah untuk dihandle. Pada saat itu yang membuat kamu bisa bertahan di rumah itu, walaupun itu adalah tempat yang amat sangat tidak nyaman buat kamu. Pada saat itu apa yang menguatkan kamu untuk stay there, tempat yang amat sangat tidak nyaman buat kamu? Pertama, karena aku masih ngehargain perasaan mami, ngehargain kalau misalnya aku pergi tuh reaksi mami bakal gimana sakitnya, karena aku tumbuh besar sama dia kan. Tiba-tiba aku keluar, nah itu pasti rasa kehilangannya kan, dan aku nggak mau itu terjadi. Tapi at the same time aku juga mengalami hal yang tidak diinginkan di rumah. Dan kedua, aku mikirin adik-adik aku. Adik-adik aku tumbuh sama siapa kalau misalnya nggak ada yang ngawasin. Karena kalau misal itu pun bisa kejadian di aku kan nggak tahu berikutnya bakal kejadian ke siapa. Adik kamu? Iya, itu juga bakal ada kemungkinan yang aku nggak mau itu terjadi. Iya, jadi aku saling ngejaga gitu. Sampai akhirnya kamu menelpon ayah kandung kamu gitu. Apa? Di mana letak perbedaannya, kesempatannya apa pada saat itu kejadian sampai akhirnya kamu berpikir, ya aku ke ayah kandungku? Karena waktu itu papa aku sempat kontak kan, dan aku jawab. Dan mungkin sebagai orang papa ada feeling kalau something is wrong. Dan aku jawab, dan aku ngomong. Tiba-tiba papa aku bicara, nanya ada apa, ada masalah apa gitu. Di situ aku nggak sempet ngomong, tapi malah nangis duluan. Terus abis itu aku ceritain cuman poinnya doang, dan dia langsung bersikap untuk mau kirim polisi langsung ke rumah, dan suruh aku tinggal ke Bali. Tapi karena posisinya papa aku lagi di Bali dan aku lagi di Jakarta tinggal sama mami, posisinya aku pikir gak ada yang bisa ngebantu aku untuk keluar dari rumah ini. Mamiku gak bakal ada tanggapan apa-apa. Kakakku juga taunya juga belum tahu tentang masalah ini. Terus apalagi ya pelakunya. Jadi aku pikir kalau misalnya polisi datang, tapi posisi aku masih di rumah itu, kejadiannya bakal lebih parah daripada yang aku bayangin, karena di situ nggak ada yang bisa nge-protect aku. Terus abis itu aku bilang papa, aku nunggu papa ke Jakarta aja, karena aku masih takut keadaan rumahnya gitu. Dan dia langsung bersikap untuk ke Jakarta sih. Kamu sempat berpikir bahwa mama kamu kayaknya juga nggak akan percaya, nggak akan protect itu. Kamu bisa berbicara seperti itu. Kenapa? Apa karena kamu pernah berusaha ngomong sama mama kamu waktu itu? Aku udah beberapa kali bilang ke mami kejadian ini, tapi aku ditanggepinnya emang gak terlalu
apa ya, dipercaya kejadian ini emang beneran terjadi gitu. Dan selanjutnya abis aku bilang informasi tentang kejadiannya juga, dia nggak ada sikap untuk ngelindungin aku juga nggak ada. Menegur pelaku? Nggak ada, tapi aku pernah dengar beberapa kali dia mungkin pernah mention ke suaminya, tapi ya udah cuman sekedarnya nanya doang, tapi nggak ada bersikap apa-apa. Bener nggak gitu, cuma gitu? Iya. Pada saat mama kamu nanya ke pelaku seperti itu, seperti apa respon pelaku terhadap kamu? Dia malah bilang aku bilang kayak gitu karena mau merusak hubungan mereka, karena mau bikin mereka pisah, dan aku tukang bohong, dan dikata-katain lah segala hal macam yang kayak iya agak sakit. Kamu merepress semua perasaan itu dalam-dalam sampai saat ini pun. Iya. Menyakitkan. Iya. Tidak ada di dalam rumah itu yang pernah melihat kakak kamu atau adik-adik kamu? Posisinya ada beberapa kejadian yang dimana posisinya adik-adik aku ada di dalam kamar sih, atau di dalam situasi yang terjadi. Tapi karena adik aku masih kecil kan, dan juga belum ngerti apa-apa pastinya. Tapi selain dari adik-adik aku, nggak ada. Nggak ada. Iya. Jadi kamu merasa tidak berdaya karena merasa tidak ada yang bisa membantu kamu di dalam tempat yang seperti neraka itu. Iya. Aku sempat mau bilang ke keluarga paling dekat aku itu oma yang dari mami. Tapi mami udah bilang ke aku duluan, katanya jangan bilang ke oma, soalnya pasti sikapnya bakal apa ya, kayak bakal nyerang suaminya, dan itu dia nggak mau itu terjadi. Apa yang kamu rasakan ketika kamu merasa seolah-olah yang dipikirkan oleh mami kamu adalah suaminya dan bukan perasaan kamu? Aku sampai sekarang pun juga aku nggak tahu alasannya apa, dan mami sebenarnya berubah semenjak dia ketemu orang itu, dan aku nggak tahu alasannya kenapa dia bisa sampai segininya. Dia ada dalam kehidupan kamu sejak kamu kecil ya? Dari umur berapa? 9 tahun, 10 tahun? Iya. 10 tahun. Sekitar segitu, dari SD. Kamu melihat sosoknya pelaku ini seperti apa sih sehari-hari? Maksudnya di luar apa yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan terhadap kamu sebelum-sebelumnya. Apakah dia suami yang baik? Mungkin ke maminya aku kurang tahu sih ya, tapi kalau misalnya untuk sekelilingnya emang dari awal emang udah nggak benar, tapi bukan dalam arti kayak seperti yang dilakukan ke kamu. Iya. Lebih emosional orangnya. Lebih ke apa ya, kata aku, menurut aku nggak ada rasa empati hati sih. Iya. Ashley, ketika akhirnya ayah kandung kamu manggilnya apa ayah kandung kamu? Papa datang berapa hari setelah kamu telepon? Papa langsung segera kok. Langsung segera dia ngurusin mobilnya supaya langsung segera ke Jakarta, dan itu nggak nyampe 2 hari. Iya. Dan kamu mengendap-endap keluar dari rumah itu? Iya. Boleh ceritakan lagi masih kejadiannya ketika kamu keluar dari rumah itu akhirnya? Rencananya seperti apa? Jadi aku telepon papa sambil nangis, dan aku minta tolong dia untuk ngejemput
karena aku emang udah nggak bisa tahan banget. Itu kayak suffer, dan dia langsung segera, dan niat aku keluar dari rumah itu dengan sembunyi-bunyi karena takutnya kalau misalnya mereka posisinya masih bangun, aku keluar gitu aja, aku bakal dijegat. Ya, jadi aku tunggu mereka pas mereka udah tidur semuanya. Aku keluar lewat jendela rumah, iya, karena nggak mau ninggalin jejak kayak, oh ini kenapa pintunya kebuka gitu. Jadi aku lewat jendela dan langsung lari ke mobil papa aku sih. Dan di situ kita pulang dan aku dibawa ke rumah keluarganya papa. Dan karena kita semua tahu sikap mami bakal gimana, kita kabarin mami sebelum dia kabarin kita. Karena mami pasti bakal bilang kayak, kemana anak aku bakal laporin polisi kalau misalnya nggak datang sekarang juga gitu. Terus akhirnya aku kabarin, aku bilang, mami nggak usah khawatir ya, aku di papa dan di sini aman, dan aku merasa sangat nyaman di sini dan terlindungi. Terus mami aku, mungkin aku nggak tahu ya, dia telepon terus kasih video voice note, dia nangis terus disuruh pulang lagi. Dia bilang kayak, udah kamu pulang dulu aja, nanti aku usir suami aku. Tapi maksud aku tuh kayak, kenapa baru sekarang, kenapa pas aku udah keluar mami malah mau tarik aku balik lagi dengan alasan kayak, iya aku bakal usir suaminya gitu. Kayak kenapa tindaknya baru sekarang. Dan itu pun tunggu sampai aku pulang dulu dan baru diusir. Iya, dikeluarkan. Tapi kalau misalnya itu nggak terjadi, masih ada di rumah. Iya. Kamu bilang bahwa kita tahu reaksi mama seperti apa. Apakah selalu seperti itu, Ashley? Setiap kali kamu ketemu papa kamu? Selalu kayak gitu. Karena hubungan aku sama papa sempat terputus karena mami aku juga. Karena mami aku nggak mau aku hubungan sama papa. Mungkin ada beberapa alasan yang aku nggak tahu ya. Tapi yang aku lihat, papa aku udah dari dulu mencoba sekeras mungkin untuk mau ada dia di sosok hidup aku, mau ngebesarin aku. Tapi yang bikin itu gak terjadi karena mami aku. Dan kamu kalau lihat sosok ini, apa yang kamu rasakan melihat sosok papa kamu ini? He's a wonderful person that I love so much. But seeing the picture yang dia lagi posisinya sama mami, aku nggak tahu sih mau ngerasain apa. Nggak tahu mau ngerasain apa? Sedih. Kamu berharap masa-masa kamu masih bersama papa mama kamu itu masih bisa kamu rasakan lebih lama? Ya, itu yang tadinya aku inginkan, tapi mungkin emang udah ditakdirkan kayak gitu. Jadi aku juga udah nggak tahu harus berbuat apa sih. Kamu melihat papa kamu is a wonderful person. Ketika dia datang menjemput kamu, gitu, kamu memandang papa kamu seperti apa? He saved my life. He saved my life when I was dealing with the worst. When my mom couldn't be there for me. I'm sorry for crying. It's okay. Nggak perlu minta maaf for crying. It's okay.
He saved your life. He's your hero. He's my hero. I'm very thankful for that. Karena kalau misalnya gak ada papa di posisi itu, aku nggak tahu selanjutnya bagaimana. Dan aku bisa jadi masih dalam lingkungan itu juga. Apa yang papa lakukan atau yang papa katakan pada saat awal-awal ketika akhirnya kamu kembali bersama papa untuk menguatkan kamu? Apa? Dia bilang, I'm not alone untuk ngadepin masalah ini. Dan papa selalu ada buat Michelle. Papa sayang sama Michelle. Dan papa bakal ada di samping Michelle sampai kapanpun. Dan sampai masalah ini bakal kelar juga. Papa masih ada. Dan aku gak perlu merasakan takut untuk kejadian hal yang terulang lagi ke aku. Karena ada posisi sosok papa aku yang udah ngedampingin sekarang. Ketika papa ngomong itu bahwa kamu tidak sendiri, Michelle, ada papa yang akan melindungi kamu itu. How do you feel? I was shocked. Aku nangis karena aku sempat kayak kenapa sifatnya sangat berbeda dengan mamiku. Padahal aku juga cuman beberapa kali ketemu papa, dan itu pertama kali sejak aku dari kecil nggak pernah ketemu papa, dan pertama kali ketemu lagi tuh pas kejadian itu. Apa lagi yang kalian lakukan bersama sesudah kalian bertemu, kamu tinggal di sana gitu? Dia make sure aku bisa melupakan tragedi ini dengan cara dia ngobrol dengan aku, kenapa keluarin aja kekesalannya gini. Dan dia bawa aku jalan-jalan, terus bawa aku juga untuk nge-heal traumanya, sempat beberapa kali ke psikolog. Tapi sejujurnya psikolog yang aku pernah nyamperin gak membantu sih, karena posisinya aku masih pendem banget, aku masih nge-keep itu semuanya di dalam diri aku sendiri. Jadi abis itu papa membawa aku ke dalam situasi keluarga yang lebih baik dan lebih perhatian sama aku, dan I'm very thankful for that, karena aku bisa ngerasain itu pas aku pindah ke papa. Iya. Dan sekarang kamu masih tinggal sama papa? Masih. Michelle, kamu menjalani masa persidangan, pemeriksaan kepolisian itu di usia 15 tahun. 15 tahun. Kamu masih ingat seperti apa suasananya, atau gimana yang kamu rasakan, atau kamu merasa kamu mati rasa pada saat itu? Aku masih ingat kok. Aku masih ingat, dan di situ posisinya aku lebih ke takut. Karena kalau masalah untuk laporan, aku juga gak terlalu banyak bukti kan. Aku juga saksi juga cuman 1 orang doang. Dan takutnya itu gak membantu untuk di pihak akunya. Dan di situ feeling aku lebih takut untuk melihat sosok dianya muncul. Lihat dia lagi? Iya. Aku juga selama kejadian dan hidup sama dia, aku gak berani untuk natap dia di mata. Karena it reminds me of everything, and it's very sad. And then posisi di sidang itu benar-benar
campur aduk sih rasanya. Iya. Kamu harus bercerita lagi Iya. dengan detail. So painful. Iya. Ini tuh terjadi berulang kali karena sidangnya butuh beberapa kali juga kan prosesnya. Bagaimana mama kamu lihat mami kamu ketika melalui proses itu? Sempat berbincang juga sama mami? Aku ketemu mami setelah aku keluar dari rumah itu pas di sidang. Dan aku pikir karena mami ngechatnya bilang kayak mami sayang sama Michelle, mami kangen, mami pengen Michelle balik lagi ke rumah. Dan aku pikirnya bakal ada action gitu pas di sidangnya karena aku ketemu dia. Ternyata pas aku nyampe, dia nggak nyapa aku, dia nggak nyamperin aku, nggak say hi, dan malah sama lawyernya suaminya. Ya, di situ posisinya ada 2 bangku. Di sini aku sama keluarga aku yang didampingin sama papa, yang lainnya. Di sini mami sama lawyernya. Dan dia nggak bilang apa-apa. Di situ aku sempat sedih, kecewa. Mami bilang di kata-kata kayak gini tapi ternyata di benerannya berbeda gitu. Iya. Ketika udah ada vonis nih kan, sudah divonis ya 10 tahun kalau tidak salah, atau Aku kurang tahu deh kalau tahun, tapi mungkin udah berkurang. kamu tidak pengen tahu berapa lama hukumannya? Aku udah nggak pengen tahu informasi apa-apa sih tentang dia. Ada kekhawatiran kalau dia bebas nanti? Iya, itu salah satu kenapa aku berani speak up, karena salah satu poin aku tuh untuk ngelindungin diri aku sendiri, karena aku nggak tahu kedepannya bakal gimana. Dan kalau misalnya nggak ada satu orang pun yang tahu tentang kejadian ini, aku nggak tahu balasannya dari dia tuh gimana. Dan ini salah satu bantuan banget karena dari sini banyak yang bisa ngelindungin aku dan lebih dijaga dan perhatiannya. Dia pernah mengancam kamu? Mengancam kalau ngomong nanti apa gitu? Dari sejak waktu kamu masih kecil? Ada pernah 2 kali, tapi ngancamnya dengan secara halus. Dia bilang untuk keep masalah ini sendiri aja, karena katanya kamu tuh nggak mikirin adik-adik, kamu tuh nggak mikirin kalau misalnya aku masuk penjara adik-adik sama siapa, nggak ada sosok ayahnya gitu. Terus mami gimana dengan cara manipulatif untuk aku berpikir oh iya benar, karena di situ posisinya aku masih gampang banget untuk ditarik sana sini. Pada saat Michelle yang umur segitu, kamu terpengaruh dengan itu ya? Michelle yang besar segini tahu pasti bahwa itu adalah perilaku gaslight. Iya. Dan aku baru nyadar ya setelah baru-baru ini. Iya. Tapi sebelumnya aku mikir, iya kasihan adik-adik aku, dan aku masih mikirin dia. Aku juga ada kepikiran untuk kayak mikirin dia, kayak kedepannya bakal gimana, hidup dia bakal gimana. Dan aku masih ada kepikiran itu. Sekarang masih kepikiran? Enggak. Kamu dulu khawatir kehidupan pelaku bagaimana begitu kalau kamu laporkan? Iya, karena salah satu orangnya ada yang bilang kayak gitu juga, kayak ya kamu nggak mikirin apa masa depan dia gini gitu. Salah satunya orangnya siapa? Orangnya? Ada orang yang bilang kayak gitu juga sih. Keluarganya? Keluargamu? Keluarganya dan ya mami juga. Tapi sekarang yang ada di kepalamu yang menguatkan kamu bahwa kamu speak up ini adalah tadi supaya ini bisa melindungi kamu juga. Iya. Bisa melindungi adik-adik kamu juga. Iya, benar. Karena adik-adik kamu juga sama seperti kamu, mereka masih kecil, mereka tidak tahu apa-apa, tidak ada yang menjamin ke depannya apa yang akan terjadi. Iya. Dengan berpikir seperti itu, kamu merasa lebih berdaya?
Iya. Aku sebenarnya juga gak tahu sih aku berdaya seberapa banyak, tapi untuk aku melakukan hal ini dan memberanikan diri, menurut aku udah lumayan cukup untuk melindungi diri aku sendiri. Melindungi diri kamu Iya. sendiri. Kau bilang pada saat awal ketika kamu datang ke beberapa psikolog untuk bercerita, kamu masih memendam itu, merepress itu. Sampai sekarang pun perasaan itu masih kamu tekan dalam-dalam. Tapi ketika kamu berbicara, kamu tahu banyak orang yang tahu tentang cerita kamu. Gitu. Banyak orang yang mengakui bahwa there's a trauma in your life. There's just kekejaman yang kamu alami. Is it feeling better? For some reason aku feel better karena aku bisa ngungkapin ini akhirnya. Tapi dalam waktu yang sama juga aku ngerasa aku mengeluarkan berita yang termasuk kejadian buruk juga terhadap aku, dan aku mikir ke depannya bakal gimana, dan pastinya ada beberapa hate comments yang nyalahin aku juga. Itu yang aku takutin karena aku masih belum cukup kuat untuk handle itu. Tapi ya udah ada berapa. Tapi aku mencoba untuk sekuat mungkin untuk gak terpengaruh. Ketika aku tadi bertanya bahwa dengan bercerita ini, apakah kamu merasa lega ketika orang akhirnya memberi pengakuan bahwa yes, it's a trauma, it's a kekejaman, kamu berkaca-kaca. It's okay. Karena sakit rasanya bahwa ada orang-orang yang kamu rasa tidak mengakui bahwa the real yang kamu alami itu real. Iya. Karena aku juga masih takut pikiran netizen juga. Mungkin ada beberapa orang yang kemungkinan gak bakal percaya juga dan pikir ini sensasi. Tapi emang ini pure, emang ini speak up untuk diri aku sendiri aja sih. Dan aku juga gak bermaksud untuk menjatuhkan satu sama lain. Karena gimana pun mami aku tetap mama aku, dan aku masih sayang dia, dan aku masih menghargai perasaan dia. Tapi di sini aku bicara sebagai korban aja. You love your mom. I do. And sometimes I think like aku sayang dia, tapi pastinya mami aku juga sayang aku. Tapi kenapa ini terjadi? Kenapa mami bisa membiarkan ini terjadi? Gitu. Trauma ini di dalam tubuh kamu atau apa yang secara tidak sadar gitu, mimpi mungkin, atau masih ada trigger-trigger yang membuat kamu takut atau membuat kamu freeze, masih ada? Sampai sekarang masih ada, dan yang ngeliat dan saksinya juga lumayan banyak. Karena salah satu contoh, setiap aku tidur aku selalu ngigo dan kadang marah-marah, ada sempat nangis juga karena kejadian itu tuh selalu keulang-ulang lagi dalam mimpi aku. Nah itu gak bakal untuk sekarang ini kayak susah untuk kamu lupakan, kamu hapus. Aku lupain. Iya. Setiap malam? Hampir setiap malam. Dan efeknya juga bukan dalam mimpi doang, tapi kayak dalam jadi mikir self-worth aku tuh seberapa karena kejadian itu. Kamu sempat berpikir self-worth kamu seberapa? Boleh ceritakan apa yang
Apa yang kamu rasakan? Pada saat apa kamu merasa insecure? Kamu merasa nggak yakin dengan dirimu? Mungkin karena kejadian itu aku jadi mikir, oh iya, aku udah kotor, aku udah ada banyak kejadian yang buruk, dan pastinya juga banyak orang-orang di luar yang mengalami hal yang sama dan ngerasain apa yang aku ngerasain. Kenapa aku bisa mikir self-worth aku tuh berapa. Iya. Dan aku mikir kayak gitu karena kejadian itu balik lagi. Kamu khawatir akan masa depan kamu? Iya. Apa yang kamu khawatirkan? Aku khawatir kan ya orang-orang bakal memandang aku berbeda, dan aku juga nggak tahu konsekuensi yang bakal dialamin apa aja. Ada situasi atau ruangan atau keadaan tertentu yang itu di luar kamu mimpi yang memicu rasa takut kamu atau kecemasan kamu? Kayak misalnya kalau di ruangan gelap, di dekat laki-laki, atau apa? Mungkin untuk kayak aku masih berhati-hati sih sama Lawan laki-laki. jenis. Iya, lawan jenis. Mungkin kayak aku tahu ada beberapa lelaki yang nggak sama juga, nggak semua lelaki itu sama yang apa yang kejadian yang aku alamin. Tapi aku masih was-was juga karena kejadian ini berlaku di aku juga bukan sama suami mami doang, tapi ada beberapa kejadian juga yang aku alamin berbeda orang. Di saat suami mami itu ngelakuin ke aku juga kejadian itu, juga ada beberapa kejadian selain itu. siapa pelakunya? Supir aku. Ya, supir aku. Dan ada juga satu orang lagi. Yang ada di rumah itu? Enggak. Kejadian ini di luar rumah sih. Pas aku lagi holiday sama keluarga. Dan mungkin gak terlalu separah itu, tapi menurut aku kayak it's a trigger karena aku juga ngalamin hal yang sama juga di dalam rumah saat itu juga. Jadi around usia itu, around that age, 15, 13, 14, kejadian itu, ya? Iya. Atau sesudah itu? Sebelum itu. Kamu sangat berani. Terima kasih, kamu sangat berani untuk bercerita. Iya, thank you. Aku mencoba untuk kuat dan memberanikan diri sih. Karena menurutku it's not easy for me. Karena setiap wawancara ataupun lagi on cam, aku selalu mencoba untuk tahan diri aku, ya, supaya ya kelihatan tegar dan kelihatannya ya ini tuh gak ada apa ya, Nggak mempengaruhi kamu? Iya. Mempengaruhi kamu. Tapi as much as I can hold it, aku gak bisa. Itu emang udah, karena kejadiannya emang anget banget kan. Ya, itu bukan salah kamu, Michelle. Semua orang yang jahat ke kamu itu bukan karena kamu dan bukan salah kamu. Thank you. You are brave.
kamu berharga. Kamu berharga. Dan banyak orang yang mencintai kamu, menyayangi kamu dengan sungguh-sungguh. Ada. Percaya itu. Sekarang harapan kamu ke depan. Setelah kamu bercerita ini, kamu masih punya jalan panjang dalam kehidupan kamu untuk kamu jalani gitu. Apa mimpi kamu? Apa yang kamu inginkan? Yang aku inginkan itu sebenarnya ngelanjut karir aku. Aku pengen dapat casting karena aku emang sejujurnya pengen di entertainment dan aku suka. Jadi mungkin aku berusaha sekeras mungkin untuk cari jalannya untuk diri aku sendiri. Untuk diri kamu sendiri. Karena memang kamu suka, kamu ingin mandiri, ya? Iya. Dan aku juga sekarang gak mau menjalani ini dalam misal dalam handlean mami aku. Kamu ingin menjalani ini tidak dengan iya. Di bawah handle dan mami. Iya. Jadi kamu ingin mandiri, punya manajer sendiri gitu ya. Iya. Casting sendiri, mencoba proses kamu sendiri gitu. Papa kamu bilang apa dengan rencana kamu? Papa gak support. Papa pengen yang terbaik buat aku aja. Iya. Iya. Nah, sekarang untuk mental kamu sendiri ya, apa yang kamu lakukan atau kamu ingin apa gitu untuk heal the trauma? Adakah yang kamu lakukan juga untuk supaya kamu tidak lagi mimpi buruk? Belum tahu. Mungkin aku belum kepikiran sih. Mungkin disuggest untuk psikolog dan selain hal gitu. Mungkin ya aku mencoba untuk untuk ngebantu situasi ini aja sih. Setelah kamu bercerita kemarin di satu podcast gitu, apa yang kamu alami kemudian? Reaksi papa, reaksi keluarga, reaksi mami? Kalau ada beberapa kontak dari keluarga aku yang kayak said sorry that this happened to me gitu. Terus kalau tentang mami aku belum dapat kabar sama sekali dari dia sih. Belum ada respon secara langsung ke kamu? Belum. Dan dia juga belum ada tanggapan apa ke media juga kan. Seandainya Michelle, seandainya mami akhirnya ngomong, tapi juga apa yang disampaikan oleh mami itu tetap tidak membuat kamu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu ya. Kamu sudah siap? Aku udah siap, dan kalau misal mami mau ngomong apa aja, I'm ready for it. Karena menurut aku orang bisa bedain yang mana yang benar dan salah, dan yang mana yang fakta dan mana yang dibuat-buat. Dan menurut aku ya netizen juga bisa bedain sih itu. Apa yang kamu harapkan terhadap adik-adik kamu? Itu juga kan salah satu yang kamu khawatirkan. Mau berharap apa dengan cerita ini terhadap adik-adik kamu? Aku harap adik-adik aku bisa gede dengan perlindungan yang besar, karena masalah ini aku expose, dan pastinya itu dampaknya gak baik-baik aja untuk suaminya. Dan semoga bakal ada pelajaran untuk dia untuk berubah. Ya. Apa respon papa ketika tahu bahwa kamu memberanikan diri untuk speak up? Papa sempat khawatir karena mental aku juga. Tapi papa bangga kok kalau misalnya aku bisa speak up ini dengan diri aku sendiri. Apa yang kamu rasakan setelah kamu speak up dan kamu membaca reaksi orang berbagai macam? Tadi kamu bilang ada yang mendukung, ada yang
bersimpati, tapi ada juga masih ya yang komentarnya aneh sih kalau menurut saya ya. Maksudnya, if you don't have good comment, don't comment. Kalau untuk sebelumnya aku juga sempat dapat hate comments, aku nggak terlalu tanggepin. Tapi untuk masalah ini agak sensitif. Yes. Dan aku mencoba untuk nggak baca komen sih, karena aku tahu beberapa komen pasti ada aja yang menyakitkan. Itu sih. Tapi untuk orang yang udah ngedukung aku dan udah menyemangatin aku, itu aku appreciate banget dan aku terima kasih banget untuk dukungannya. Oke. Dan ya ini untuk informasi bahwa ini sudah dikasuskan secara hukum, sudah ada pengadilan, sudah ada vonisnya, begitu ya. Jadi dari cerita Michelle ini sebetulnya hakim sudah memutuskan pelaku bersalah, gitu ya, dan sudah dipidana dengan hukuman vonis puluhan tahun, 10 tahun gitu. Tapi nggak tahu mungkin ada remisi, begitu ya. Jadi secara hukum cerita kamu sudah dibuktikan secara hukum gitu. Iya, dan di sini aku sampein aku cerita bukan mau ngurusin ke jalur hukum, tapi untuk speak up aja, emang pure speak up. Kamu pure speak up karena kamu merasa ini baik buat kamu, people should know gitu ya, bahwa apa yang kamu alami itu adalah hal yang nyata, ya, yang betul-betul terjadi, betul-betul menyakitkan, betul-betul traumatis. Kamu berharap juga ada perlindungan buat kamu ketika orang tahu tentang cerita kamu, betul? Iya. Dan juga supaya ada perlindungan juga buat adik-adik kamu, ya. Iya. Sebagai korban, apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang tua, semua orang tua di luar sana gitu, supaya apa yang kamu alami tidak terjadi juga ada anak-anak yang lain? Pesan aku tolong dilihat sekitar keliling beradaan rumah, dan di dalam rumah pun bisa jadi bahaya, dan lebih merhatiin kondisi anaknya dan lebih mencoba untuk dengar pedihnya anaknya dan omongan anaknya. Dan untuk orang-orang yang mengalami hal yang sama juga, aku mau sampaikan kalau misalnya it's not wrong for us to speak up about this, dan kita harus memberanikan diri untuk speak up karena gak ada salahnya. Dan untuk sebagian orang yang udah memberanikan diri untuk ngomong, itu I'm very proud of you guys, and I'm proud of myself too. Yeah, great. Thank you. Karena kamu adalah korban. Ya, kamu adalah korban. Itu kamu tidak punya kesalahan. Karena yang jahat adalah pelaku. Yang harusnya memikirkan tentang masa depannya adalah yang melakukan kejahatan. Orang dewasa yang melakukan kejahatan. Dia yang harus memikirkan masa depannya sendiri. Dia yang harus memikirkan keluarganya, bukan korban. Ya. Iya. Sorry. Thank you sudah berani untuk bercerita sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Sesuatu yang traumatis, dan mudah-mudahan ini adalah salah satu step ketika kamu bercerita, kamu berani, kamu juga berani lagi nanti akan mendapatkan entah apa, bantuan-bantuan untuk kamu bisa merilis your trauma, your tension, sehingga kamu akan more happy, merasa lebih aman. Amin. Dan kamu berharga. Amin, makasih. Michelle, tapi kalau kamu terjun ke dunia hiburan, kamu udah berani. Dunia hiburan tuh kejam juga loh komentar-komentarnya. Udah lagi mempersiapkan diri kok. Anggap ini latihan. Iya. Dalam pergaulan gitu, kamu bilang masih nggak apa, masih takut, masih apa gitu. Apa yang kamu lakukan sekarang untuk menjaga-jaga supaya ya itu supaya nggak ada terulang atau hal yang men-trigger trauma kamu itu bisa terpicu lagi, ada nggak? What you do gitu misalnya?
You selalu bersama teman-teman atau what? Aku selalu ada orang yang ngedampingin aku sih. Jadi aku sekarang udah bisa ngelindungin diri aku sendiri dengan berpikir lebih dewasa dan memperhatikan keliling gitu dan membaca apa ya sifat orang gimana. Oke. Dan untuk bantuannya teman aku selalu atau keluarga selalu ngasih masukan ke aku kayak yeah, you have to be more careful with people gini-gini. Jadi lebih untuk sadarkan diri sih. Pada saat kamu ketemu lagi sama papa kamu pada saat dia kan itu papa juga lawan jenis gitu ya. Kamu sempat ngerasa kayak pada saat papa meluk atau merangkul itu kamu sempat ngerasa agak khawatir juga? Aku sempat nggak nyaman karena emang kayak aku nggak pernah ketemu dia dan habis kejadian itu aku sempat kalau misalnya ada tingkah kayak physical touch atau mungkin niatnya dia baik peluk dan gitu aku masih kayak rada Gini iya takut freezing. iya Sampai sekarang masih? Yes, it's okay. Kalau masih ya. Tapi aku udah bilang ke dia kok kalau misalnya kayak traumanya masih ada dan lebih lebih cautious saja. Lebih cautious. Kalau orang lain juga sama perempuan pun kalau ada pelukan dari teman perempuan gitu, sentuhan physical touch, kau masih juga merasa freeze? Mungkin kadang-kadang iya, tapi aku coba untuk untuk melupakan dan yaudah just jalanin hidup kayak seperti orang normal aja, kayak ya berinteraksi, peluk sana sini gitu. Ada nggak satu kalimat motivasi atau apa gitu yang selalu kamu ingat-ingat itu sebagai pegangan kamu untuk melangkah ke depan, lebih optimis, lebih semangat lagi? Ada? Atau nasihat apa atau dari kata keluarga atau apa? Just be brave and do what you wanna do. Jangan sampai terhalangin karena pemikiran yang membuat kamu berpikir kayak oh iya enggak gitu, yang terhalangi. Padahal maksud kita tuh ngomong untuk kebaikannya gitu. Jadi jangan beranilah, jangan dihalangi karena ketakutan, tetapi fokuslah pada hal baik dari apa yang akan kamu lakukan. Iya. Seperti itu? Iya. Yes. Okay. Kalau kamu ketemu lagi sama mami, ya udah sih. kapan terakhir kamu ketemu mami? Terakhir berapa bulan yang lalu? Berapa bulan yang lalu? Waktu datang ke acara Rumpi itu? Itu kan sesudah kasus juga itu kan? Sesudah pengadilan? Iya, sesudah. Yang aku sendiri itu masih di mami sih. Oh, masih di tempat mami? Iya, tapi aku balik-balik ke papa. Oh, tapi balik-balik. sekarang udah menetapkan di papa. Mana sekarang sudah menetap di papa? Kamu sempat datang di tahun lalu kalau nggak salah ya, sama mami kan datang, yang mami cerita kamu. Itu apa? Boleh ceritakan nggak? Itu kan pasca kejadian sudah ada yang masuk penjara gitu. So, how's the prosesnya sampai? Prosesnya mami kan ngumbarin berita kalau misalnya iya ini musuhin Maya Estianty gini-gini ya, terus mau masukin aku dalam entertainment, terjunin gitu. Kalau masalah kalau tentang aku ke entertainment emang itu purely dari aku sih, karena aku bilang ke mami kayak aku juga pengen kayak entertainment dan dia coba cari jalan untuk menaikin aku. Tapi sebenarnya selain dari kejadian ini dan secara mami aku tanggepin ini, di luar itu mami aku sebenarnya ibu yang baik, ibu yang ngebesarin aku cukup baik gitu. Dia merhatiin aku dan merhatiin kemauannya di mana gitu. Tapi ya untuk masalah itu doang sih. Kamu tidak ingin juga publik kemudian banyak menyerang atau menyudutkan mami kamu, karena bukan itu tujuan kamu bercerita. Karena you still love her very much.
I still love her as my mom. Ya. Dan kamu melihat bahwa kamu juga pernah cerita bahwa kamu juga bangga sama mami kamu karena dia berjuang gitu, kerja keras. Iya. Apa? Boleh sebutkan lagi apa sih yang membuat kamu so proud of your mom? Karena dari kecil sampai sekarang karena ada kasus ini, dia ngebesarin kita semua tuh sendiri. So she's living as a single mom. Dia bekerja keras untuk ngehidupin anak-anaknya dan memberi apa yang anaknya inginkan. Dan aku juga nggak tahu kan masa lalu mami gimana dan apa yang mami lagi ngalamin. Dan aku bangga sih. Aku bangga mami masih bisa berjuang untuk kehidupan anak-anaknya gitu. Kamu udah siap ketemu mami kamu lagi? Itu aku nggak tahu nih. Nggak tahu. Tapi dia belum mau hubungin sama sekali belum ya? Belum. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Cukup sih. Cukup? Ada lagi ya? Bisa. Thank you. Spill the tea. Oh ya, Michelle, sekali lagi terima kasih kamu mau speak up gitu ya, karena pelecehan gitu ya terhadap perempuan dan anak, terutama anak laki-laki maupun anak perempuan gitu, itu hal yang memang harus kita waspadai semuanya gitu ya. Kadang memang kita nggak pernah menyangka bahwa justru orang yang terdekat yang di dalam rumah gitu itu bisa melakukan hal yang di luar dugaan atau bayangan kita gitu ya. Karena itu ya kita harus selalu waspada, harus membekali anak-anak juga dengan pengetahuan gitu ya, your private part gitu. Bagaimana kalau ada orang yang menyentuh your private part, apa yang harus kamu lakukan gitu, itu sebagai tindakan pencegahan dan menjaga gitu. Ya sekali lagi ini aku cuma sharing cerita aja ya, bahwa memang yang namanya sex education dalam arti anak-anak sedini mungkin itu mengetahui bagian-bagian tubuhnya yang merupakan private part yang harus dia waspadai, itu perlu gitu ya. Jadi dulu tuh aku ingat banget ya, dari TK bahkan, karena pernah ada kejadian juga pelecehan di anak-anak TK gitu waktu itu. Kemudian di sekolah itu menggalakkan yaitu pengetahuan tentang bagaimana anak-anak itu menyadari tubuhnya, the private part yang harus dia lindungi. Jadi kalau ada siapapun orang yang menyentuh the private part gitu ya, apapun itu, bapaknya, kakeknya, siapapun gitu ya, tetangganya laki-laki atau siapa itu adalah hal yang tidak boleh gitu. Dan apa yang harus dia lakukan adalah lari, scream, dan meminta pertolongan. Walaupun memang pada saat kejadian tidak semudah itu ya gitu, karena kita biasanya takut ya. Takut itu kan antara kita mau lari atau melawan, sehingga ada freeze di situ gitu. Itu adalah reaksi yang sangat mungkin terjadi gitu ya. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri. Itu memang ya, siapa yang menduga kan kejadian seperti itu. Kita aja kalau kecelakaan di jalan atau apa gitu kan kadang-kadang ada yang freeze gitu kan. Takut karena ya itu momen dimana banyak emosi yang berkecamuk di situ sehingga kita nggak tahu harus berbuat apa gitu. Tapi harus terus kita komunikasikan. Sex education itu bukan hal yang tabu karena ada kata-kata itu ya. Itu adalah mengenai bagaimana kita mengetahui tubuh kita, bagaimana kita menjaga. Dan ya berdoa juga ya, semoga anak-anak kita semua, siapapun di antara kita, selalu dilindungi Allah, jauhkan dari hal-hal yang seperti ini gitu ya. Dan semoga kamu juga dan siapapun yang pernah mengalami kejadian traumatis ini bisa melewati ini, bisa melupakan trauma ini, bukan melupakan ya, kamu bisa melewati ini, berdamai dengan dirimu gitu ya. Amin. Berdamai dengan dirimu dan hidup dengan lebih bahagia. Amin. Tanpa dihantui ketakutan dan trauma. Amin. Amin. Dan buat Anda semua gitu ya, ini adalah topik yang buat perempuan, saya yakin semua perempuan di luar sana tahu
bahwa ini adalah hal yang amat sangat serius. Saya yakin juga beberapa pria juga tahu ini bukan hal yang main-main gitu. Jadi mohon meninggalkan komentar yang baik. Ya, kalau Anda tidak punya komentar yang baik, misalnya Anda masih curiga atau ingin iseng aja, ya simpan aja, tulis di diary Anda. Ya, jangan kamu menulis sesuatu untuk memang, terutama pada korban gitu ya, menulis sesuatu untuk menyakiti, hanya karena Anda sendiri merasa sakit. Terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan ada banyak hikmah, banyak pelajaran membuat kita orang tua menjadi lebih waspada. Sekali lagi semoga anak-anak kita dijauhkan dari kejahatan-kejahatan seperti itu. Thank you, Michelle. Thank you so much, Kak Feni.